Shalom. Selamat pagi, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja, dan selamat beribadah untuk kita semua yang berada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Puji Tuhan, dalam suasana yang terbatas kita dapat bersekutu bersama di gereja dan dari kediaman masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol physical distancing dan menggunakan masker. Bulan musik. Selama bulan Juni, gereja Kopi Praden merayakan bulan musik. Fungsi musik gereja yaitu untuk memuliakan Allah. Musik sangat penting dalam ibadah gereja sebab sebagian besar porsi ibadah gereja memiliki unsur musik, baik vokal maupun instrumental. Makna musik dalam liturgi gereja adalah ungkapan simbolis perayaan iman jemaat. Perayaan iman yang dimaksud adalah penghayatan terhadap misteri Kristus sebagai sosok penyelamat yang benar-benar menyentuh perasaan umat dalam nyanyian. Bulan musik kali ini mengangkat tema musik genre yaitu gospel, pop, klasik, dan tradisional atau etnik. Sepanjang bulan Juli, lagu-lagu dalam ibadah akan mengikuti genre tersebut. Dengan diadakannya bulan musik ini, diharapkan jemaat lebih mengenal dan memahami aliran musik berdasarkan akan menggunakan genre musik pop dengan lagu-lagu karya dari atau dinyanyikan oleh Sari Simorangkit, Angel Peters, Jonathan Prawira, Welia Kausu, Fredrik Sibombi, dan Bobby Febrian. Jemaat dan lagu-lagu tersebut di bawah teks dan jemaat dalam tata ibadah. Ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh pendeta Wendy Mandani dengan tema bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Dan bacaan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Shalom. Mari kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Allah, dengarkanlah nats pembimbing untuk minggu ini yang tertulis dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang perlu, tetapi daging lemah. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam surga, dengan rendah hati kami datang ke hadirat-Mu. Kami sadar sebagai manusia kami lemah dan mudah sekali mengikuti keinginan daging, terlebih karena kami hidup jauh dari firman-Mu. Bapa, ampuni dosa dan kelemahan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami dapat meninggalkan cara hidup kami yang lama dan hidup dalam roh seturut firman-Mu. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami memohon ampunan. Amin. Mari kita angkat pujian seperti yang Kau ingin.
Jemaat yang berbahagia, berdasarkan firman Allah ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa, dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang kita hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Demikian firman Tuhan. Mari menyambut berita anugerah ini dengan bersalam-salam, salam namaste.
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Mazmur 119 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah hukum Allah dan petunjuk hidup baru. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan mendengarkan tentang firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan, kami renungkan itu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman itu tinggal dalam setiap hati kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, berikan hikmat buat hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba dilayakkan oleh-Mu Tuhan, sehingga Engkau yang berbicara menggantikan hamba di tempat ini. Berfirmanlah buat kami, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini dari Matius 13 ayatnya yang pertama
sampai ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi dan shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, yang baik. Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan musik. Kalau kita lihat minggu tanggal 5 Juli musik gospel, hari ini adalah musik pop, tanggal 19 musik klasik dan musik tradisional pada minggu terakhir. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai musik, kita tahu musik membuat hati kita tenang saat kita sedang capek, mungkin kita mendengarkan musik. Saya salah satu orang yang sangat suka mendengarkan musik dengan berbagai genre. Bapak Ibu, musik kalau di saat apalagi punya banyak beban, masalah, ada banyak lagu-lagu rohani, musik-musik instrumen rohani, membuat kita tenang. Kalau untuk anak-anak muda, ya apalagi kalau galau, lagi patah hati ya, kakak benar ya. Lagi dengar musik, dengar lagu, tapi patah hati bukan cuma buat manusia, tapi patah hati buat Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang meninggalkan Tuhan sehingga kita patah hati. Kenapa kita meninggalkan Tuhan? Atau juga mungkin
dalam sukacita kita mendengarkan musik itu juga sendiri. Musik sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ada seorang tokoh musik gerejawi namanya Mawene, seorang teologi perjanjian lama dari Indonesia, namun juga pemberi perhatian dalam musik gereja. Dalam bukunya Gereja yang Bernyanyi menyebutkan musik gereja merupakan isi hati orang percaya, orang Kristen. Yang diungkapkan dalam bunyi-bunyian yang bernada dan berirama secara harmonis. Antara lain dalam bentuk lagu dan nyanyian. Bapak Ibu, itu kalau kita melihat sedikit tentang musik dan musik atau musik gereja berpengaruh. Bapak Ibu, yang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan saat ini, kita sering mendengar cerita Yesus tentang perumpamaan ini. Benar ya Bapak Ibu, tentang penabur, kita sangat mengerti, kita sangat pahami, kita sering mendengarkan cerita yang sangat menarik, perumpamaan yang sangat menarik. Yesus memakai banyak cerita perumpamaan ketika berbicara dengan banyak orang. Kalau kita melihat arti kata perumpamaan itu sendiri, dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, masyal, yang berarti ungkapan kiasan atau perbandingan dari berbagai corak. Nah, pada umumnya kata masyal menandakan sebuah amsal singkat yang acap kali mempunyai nilai alegoris atau bersifat kiasan, pelambangan atau ibarat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Matius, Markus, dan Lukas, Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan Allah dan cara hidup yang semestinya dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat beberapa perumpamaan yang berbentuk kalimat pendek, misalnya dalam Matius 15 ayat 14 tentang orang buta yang menuntun orang buta, Matius 12 ayat 25 tentang rumah tangga yang terpecah belah, dan lain-lain. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada lebih dari 40 perumpamaan berbentuk cerita pendek. Misalnya dalam Matius 13 ayat 44, perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga, sampai Matius 9 ayat 3-9 yang kita baca saat ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Dan perumpamaan tentang seorang penabur adalah salah satu dari 9 perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang kerajaan surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita ini membandingkan sesuatu yang sudah dikenal dengan sesuatu yang belum dikenal. Yang membantu kita untuk memahami kebenaran rohani dan memakai benda-benda dan hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat dalam Markus 4 ayat 1-3 ada 4 perumpamaan. Kalau kita juga melihat dalam Matius 13 ada 8 perumpamaan yang disampaikan Yesus yang dikumpulkan dalam waktu yang tidak bersamaan. Yesus memulai khotbahnya dengan menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menabur. Di ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu. Kita perhatikan bahwa dalam menggunakan sebuah perumpamaan, Yesus mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari yang mudah diingat oleh orang banyak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita saat ini, perumpamaan yang pertama, kita melihat bahwa benih yang ditabur di pinggir jalan. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur, keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung itu dan memakannya sampai habis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan yang pertama pada ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ini adalah gambaran bagi orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, tapi tidak mengerti. Mendengar tapi tidak bersedia mengubah konsep berpikir yang lama. Mendengar tapi tidak tahu apa yang dimaksudkan.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti ini merasa diri baik, merasa diri benar, dan orang lain salah. Orang-orang seperti ini tidak pernah suka dikoreksi, atau tidak pernah mau dikoreksi. Merasa diri bahwa saya yang benar. Itu sebabnya ketika firman yang keras diberitakan, mereka tidak paham bahwa mereka yang dimaksudkan di dalam teguran keras itu. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Orang yang mendengar tapi tidak mengerti juga termasuk orang-orang yang mengeraskan hati. Orang-orang yang tahu firman tapi tidak mau mengerti dan tidak mau melakukan, dikatakan bahwa itu adalah orang-orang yang mengeraskan hati. Firman Tuhan masuk dari telinga kiri dan keluar dari telinga kanan, karena mereka telah mengeraskan hati mereka, dan mereka tidak mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dan bahkan mereka menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak penting dalam kehidupan mereka, karena kesombongan mereka. Karena mereka beranggapan bahwa, berpikir bahwa mereka adalah orang yang sangat benar. Mereka tidak pernah berbuat salah. Yesaya 6 ayat 9-10 mengatakan bahwa hati bangsa Israel telah keras, sehingga teguran yang mereka dengar dan hukum yang mereka lihat, tetapi tidak membuat mereka menanggapi dengan pertobatan. Siapa yang mendengarkan firman tetapi tidak menerima dan melakukannya, dialah pinggir jalan yang dimaksudkan perumpamaan ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Benih firman yang jatuh ke dalam hatinya hilang begitu saja. Bahkan lebih lagi, Yesus mengatakan bahwa iblis datang dan mengambil firman itu. Dia segera lupa karena mengeraskan hati. Dia mendengar tapi dia tidak melakukannya. Dia mengeraskan hati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar firman, apa yang menjadi reaksi kita? Apakah yang kita pikirkan saat kita mendengarkan firman Tuhan? Ketika teguran dari firman Tuhan dinyatakan dengan sangat jelas, apa yang menjadi reaksi kita? Apakah firman Tuhan lewat begitu saja tanpa ada hati yang merasa bahwa, ya, saya salah? Atau jika reaksi kita ialah kadang-kadang kita menghakimi orang lain dari setiap firman yang kita dengarkan. Bapak Ibu, firman itu bisa tertuju buat orang lain dan firman itu bisa juga tertuju buat kita. Dia seperti pedang bermata dua. Di saat kita menggunakan firman, kadang-kadang kita menggunakan firman untuk menghakimi orang lain. Sehingga kita tidak bertumbuh dari setiap firman itu. Kita menyalahkan orang lain dari setiap firman yang kita pahami. Kita menghakimi orang lain dengan firman yang kita berikan, sehingga kita menjadi penuh dengan kesombongan. Dan kita menghakimi orang lain dari setiap firman yang kita tahu. Sehingga kita kadang-kadang berkata bahwa, firman ini bukan buat saya. Itu untuk kamulah. Kamu yang tidak mengerti firman dan kamu yang hidup jauh dari firman. Kalau saya sih selalu mendengarkan firman. Saya sih selalu membaca firman. Nah, ini firman ini cocok buat kamu. Karena kamu jauh dari Tuhan. Nah, kamu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang firman itu kita berikan. Dan kadang-kadang firman itu juga balik pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah mengikuti apa yang Tuhan mau dari setiap firman itu? Jika setelah mendengarkan firman itu kita segera menuduh orang lain. Baik, kadang-kadang kita seperti itu. Perumpamaan yang kedua, Bapak Ibu. Perumpamaan yang pertama menjadi pinggir jalan, kalau saya katakan. Yang kedua dalam perumpamaan itu adalah juga orang yang menyerupai benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam berkata, sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Bapak Ibu, di mana ganu bertumbuh dengan cepat tetapi juga cepat layu. Itulah orang yang menerima firman Tuhan.
menerima firman Tuhan dengan gembira tapi tidak berakar, artinya tidak mampu untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Contoh ketika mereka mengalami pergumulan hidup yang berat, jiwa mereka tertekan, mereka meninggalkan Tuhan dan menjadi murtad. Ayatnya yang ke-20 dan 21 mengatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat tantangan dari tempat kerja atau masyarakat sekitar atau keluarga, semua datang dan mendesak kita untuk meninggalkan keyakinan kita kepada Tuhan, saat itulah ujian yang sedang diberikan kepada kita. Apakah kita menjadi seperti tanah yang berbatu? Ketika lingkungan sekitar kita mengucilkan kita atau menghina kita, bukankah itu juga semacam penganiayaan? Ketika keluarga kita mengancam kita atau menghakimi kita, apakah itu juga sebuah bentuk penganiayaan? Ketika masyarakat menghakimi dan ingin mematikan iman Kristen dari tengah-tengah mereka, itu juga bentuk penganiayaan. Siapa yang bisa bertahan? Apakah kita bisa bertahan sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita meminta dari Tuhan supaya Tuhan selalu menopang kita, selalu menolong kita dari setiap penganiayaan yang terjadi di saat kita ada dalam pergumulan hidup yang berat. Di tengah-tengah kesulitan seperti inilah iman percaya kita kepada Yesus bertumbuh. Bertumbuh di tengah-tengah medan pertempuran di mana kita adalah kelompok kecil yang terdesak. Iman percaya kita bertumbuh di tengah-tengah arus penderitaan yang besar, di dalam keadaan seperti domba di tengah-tengah serigala. Iman kita bertumbuh. Maka Yesus telah mengingatkan, siapa yang gugur imannya di tengah-tengah penganiayaan dia seperti tanah berbatu. Benih yang jatuh di atasnya tidak pernah sungguh-sungguh berakar sehingga hanya tumbuh sebentar lalu mati. Orang Kristen yang meninggalkan imannya di tengah-tengah penganiayaan bukan orang Kristen yang sejati. Sehingga apapun yang kita hadapi, minta pertolongan Tuhan untuk selalu ada bersama-sama dengan kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adakah yang harus kita takutkan? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Katakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah yang harus kita takutkan? Setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan hadir, dikatakan bahwa tidak melampaui kekuatan kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan memberikannya satu paket. Ketika pencobaan itu diizinkan hadir, Tuhan memberikan jalan keluar. Sampai kita dapat menanggungnya. Adakah yang harus kita takuti? Dikatakan sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kata yang sangat menguatkan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu kepastian. Dan kita tidak perlu ragu bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar dari setiap pencobaan yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Perumpamaan ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Ayatnya yang ke-7.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yaitu menerangkan bahwa ada orang yang mulai mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tetapi lambat laun kekhawatiran dunia dan keinginan akan kekayaan sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Sehingga firman Tuhan kehilangan kekuatan dalam hidup mereka, sehingga firman itu tidak berbuah. Mereka gagal menjadi orang Kristen. Ketika manusia lebih mengejar materi kenikmatan yang ditawarkan dunia, maka mereka telah menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mengenai hal khawatir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah terlalu berat pergumulan hidup kita? Sehingga kita khawatir terhadap apa yang akan kita dapati. Kalau kita baca Matius 6 ayat 25 sampai 32 mengenai hal kekhawatiran, di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dikatakan di sana, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan yang tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dikatakan di sana, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Kalau kita baca mengenai hal kekhawatiran, sehingga apa yang membuat kita khawatir, Bapak Ibu jemaat, burung Tuhan pelihara. Dikatakan di sana bahwa perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Apa yang harus kita khawatirkan? Dikatakan bahwa jangan khawatir. Bapak Ibu, ada satu film kemarin waktu pulang mengantarkan Sasa, saya katakan, pernah nggak nonton film Facing the Giant? Itu film rohani, Facing the Giant. Film rohani yang sangat saya sukai, saya gemari. Ada pesan-pesan yang sangat baik dalam film itu. Sebuah keluarga, Bapak Ibu, sebuah keluarga yang suaminya bekerja di guru sekolah, menjadi pelatih footballnya Amerika, dan istrinya tidak bekerja. Mereka hidup dalam banyak cobaan, banyak tekanan, kalau dibilang juga penderitaan. Mereka dililit banyak hutang, Bapak Ibu. Terus dia menjadi pelatih yang mau dikatakan saat itu tidak sukses. Timnya selalu kalah dalam pertandingan, sehingga ada orang tua murid yang berusaha untuk mau mencari pelatih lain untuk menggantikannya. Bahkan asisten pelatihnya juga berupaya untuk mau menolong orang tua murid mencari pelatih yang baru. Terus dia pulang ke rumah, dan satu masalah yang sangat digumuli, yaitu mereka belum punya anak. Dan mereka periksa dia ke dokter, dan yang jadi masalah adanya adalah suaminya sakit. Dan dikatakan bahwa kamu tidak bisa punya anak. Dia pulang ke rumah, dia ambil Alkitab, dia baca, dia berdoa, dia berlutut di kamarnya. Dia berdoa sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, tidak langsung bahwa Tuhan langsung kasih anak ke dia. Tuhan tidak langsung kasih keberhasilan buat dia, tidak. Dia berdoa dan dia berdoa. Dia membawa setiap firman itu di dalam timnya. Sehingga timnya juga anak-anak yang dilatihnya semakin hari semakin rajin untuk membaca firman dan memberikan hidupnya buat Tuhan, Bapak Ibu. Satu ketika dia pulang dan istrinya harus tes lagi untuk mengetahui bahwa hamil atau tidak. Pulang dan istrinya berkata bahwa sama, saya belum hamil dan kali ini kita gagal lagi.
Dan Bapak Ibu, dia tetap setia. Dia keluar di pekarangan rumah dan dia angkat tangan buat Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya buat Engkau. Apapun yang Engkau perbuat dalam hidup saya terima. Dia tetap setia. Dia mengajarkan yang baik tentang firman itu kepada anak-anak. Dan singkat cerita, Tuhan merubah hidupnya menjadi lebih baik. Tim yang begitu kecil harus melawan tim yang begitu besar dalam sebuah kompetisi pertandingan. Dan dia menerapkan firman di dalam itu. Dan mereka mempunyai iman yang teguh. Dan waktu dia pulang, istrinya berkata bahwa Tuhan menjawab doamu. Bapak Ibu, dia sempat khawatir. Dia sempat menyerah atas setiap pergumulannya di dunia. Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak selalu langsung memberikan apa yang kita minta. Tuhan Yesus tidak selalu menjawab apa yang kita gumuli. Tapi apakah kita mau tetap setia? Maka Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu. Ikut Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak menjadi orang yang menjadi benih yang jatuh di semak duri. Tetapi kita kiranya menjadi yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Di tanah yang baik, ayatnya yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Menggambarkan bahwa ada juga orang yang seperti tanah yang baik. Mendengarkan firman Tuhan, mengerti akan firman itu. Sehingga mereka menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Meski buah mereka tidak semuanya sama banyak. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu orang-orang Kristen yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Lalu melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari sehingga mereka menghasilkan buah. Dan yaitu mampu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah arti dari perumpamaan. 4 perumpamaan yang kita baca saat ini. Pokok utama dari perumpamaan itu ialah benih yang ditabur, yaitu kabar sukacita. Benih yang ditabur yaitu kabar sukacita yang disampaikan oleh sang penabur, yaitu Yesus Kristus. Itu sama. Namun tanggapan yang berlainan dari orang-orang yang berbeda. Sehingga ayatnya yang ke-9 berkata bahwa siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita menanggapi firman Tuhan yang selalu datang dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi seperti benih yang jatuh di jalan? Apakah kita seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu? Apakah kita mungkin seperti benih yang jatuh di semak duri? Ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman. Maka kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia dan kita masuk dalam kategori seperti tanah, benih yang tumbuh di tanah yang baik. Sehingga masing-masing kita berbuah. Kita menjadi orang yang mendengar dan melihat karya Tuhan bagi jemaatnya. Dan menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 dan 9 sampai 9 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Ayat ke-8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Ayatnya yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Biarlah setiap firman yang kita baca, kita dengar, mau tetap tinggal dalam setiap hati kita. Kita renungkan siang dan malam dan kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita menjadi tanah yang baik dan masing-masing kita berbuah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh-Nya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya bersama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan, yang dibanding daripada Roh Kudus, baik dan dari yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, dari yang ketiga, bangkit pula dari naik ke surga, terus silakan, Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana, menghakimi orang yang berdosa, percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu Jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, saatnya kita akan berdoa syafaat, dan doa ini diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah diperkenankan untuk beribadah kepada-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami sudah mendengar tentang firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar, kami menjadi tanah yang baik. Kami renungkan siang dan malam dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami berbuah. Hamba yakin dan percaya kami menjadi tanah yang baik, yang mendengarkan firman itu dengan tidak sia-sia. Kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman itu selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat POK Citra Grand, dan secara khusus untuk jemaat yang sedang lemah tubuh. Opung Jeremy Manuel Simanjutak Boru Pasaribu, Ibunda dari Penatua Joni Simanjutak dalam masa perawatan di rumah. Opa Marhen, adik dari Opa Hari Darmawan dalam perawatan di rumah sakit. Oma Margareta, ibunda dari Ibu Sandra dalam masa perawatan di rumah. Ibu
Tianggur Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahaan dalam masa pemulihan. Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Sirgar dalam masa pemulihan. Opung Deril Boru, ibunda dari Penatua Lamhot Banjerio Sinaga dalam masa pemulihan. Ibu Rita Sianipar, ibunda dari Saudara William Samuel Gading Sitompul, mahasiswa Kolegium Pastoral di Gereja Pokcitra Grand dalam masa pengobatan. Dan juga kami berdoa buat jemaat-jemaat yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit. Bapak mau berkati, Bapak mau jamah setiap bagian tubuh yang sakit. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum. Berkati setiap para dokter dan perawat yang menangani mereka. Bapak berikan kesembuhan buat mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Penatua Timbul Sihombing dan keluarga atas berpulangnya ayahanda beliau ke rumah Bapa di surga, Pendeta TM Sihombing pada Sabtu 11 Juli kemarin. Tuhan memberikan sukacita penghiburan, kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Biar keluarga selalu diberikan kekuatan dan sukacita dan pengharapan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk semua kaum lansia, orang tua kami yang ada dalam gereja Pokcitra Grand. Tuhan mau berkati, berikan kekuatan dan sukacita buat orang tua kami dalam masa lansia ini, Tuhan Yesus, di hari tua, supaya mereka melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan sukacita daripada-Mu. Kekuatan itu selalu ada. Kami berdoa buat setiap pencipta lagu, komposer, dan musisi gereja. Dalam setiap pelayanan mereka, Tuhan taruh setiap hikmat buat mereka. Setiap nada yang mereka tulis, setiap kata yang mereka tulis. Hikmat daripada Engkau sehingga lagu-lagu itu memberkati jemaat. Berkati kehidupan mereka bersama keluarga. Kami berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berkati, berikan umur yang panjang. Tuhan jaga, lindungi mereka di umur yang baru. Tuhan memberkati mereka. Anak-anak yang sedang mencari sekolah universitas untuk pendidikan selanjutnya dan yang akan memasuki tahun ajaran baru. Tuhan Yesus pimpin langkah mereka, tuntun langkah mereka. Agar setiap keputusan yang mereka ambil bersama keluarga itu berasal daripada Engkau, sehingga Engkau memberikan mereka masa depan yang baik. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan. Berikan mereka hikmat daripada-Mu Tuhan. Berkati mereka, jaga kesehatan mereka. Agar setiap hal yang mereka putuskan untuk negara ini berasal daripada Engkau dengan takut akan Tuhan. Sehingga negara ini diberkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat keadaan bangsa kami, bangsa Indonesia, yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Supaya pandemi ini cepat berlalu, masyarakat siap dalam kondisi new normal, dan bangsa kami dipulihkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan dan program kerja Pokcitra Grand, khususnya untuk pelaksanaan program pelayanan di masa new normal. Taruh setiap hikmat buat kami, biar kami melayani dengan penuh kerendahan hati, dengan takut akan Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga kami melayani untuk Tuhan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat proses pemilihan majelis periode 2020-2024 dalam masuk tahap kedua. Kiranya jemaat mendengar panggilan Tuhan untuk melayani sebagai majelis, dan proses pemilihan dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau memberkati dan menyertai panitia pemilihan majelis, dari ketua sampai anggotanya. Tuhan taruh setiap hikmat buat mereka, agar setiap keputusan yang mereka ambil berdasarkan takut akan Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga pelayanan di tempat ini menjadi lebih baik lagi. Berkati setiap keluarga mereka, kesehatan mereka juga Tuhan, berikan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Budianto Sitonga bersama ibu dan keluarga.
dalam masa pelayanan, masa tugas pelayanan Gembala Jemaat periode 2016 sampai 2020 yang akan segera berakhir di tempat ini. Tapi kami yakin dan percaya pelayanan beliau dan keluarga tidak akan berakhir. Karena di tempat yang baru Tuhan juga memakai beliau luar biasa untuk memuliakan nama-Mu, untuk melayani Engkau, melayani umat-Mu. Tuhan berikan beliau kesehatan yang baik, berikan beliau kekuatan dan hikmat daripada-Mu Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari beliau. Kami berdoa juga buat Ibu Pendeta Josephine Yunita Dewi, gembala yang baru nanti untuk periode 2020 sampai 2024 yang akan memulai melayani di bulan Agustus. Tuhan Yesus juga berkati beliau bersama keluarga, suami dan anak-anak, sehingga beliau menjadi gembala yang baik di tempat ini, bisa menuntun umatnya menjadi lebih baik. Berikan hikmat buat beliau, sehingga Tuhan memberkati setiap pelayanan beliau. Tuhan, hamba juga berdoa, kami juga berdoa buat setiap majelis dan para pelayan gereja Pok Citra Grand. Berkati setiap keluarga mereka, berkati setiap pelayanan mereka. Tuhan perhitungkan setiap pelayanan mereka. Ampuni segenap salah dan dosa mereka jikalau mereka berbuat salah. Biarlah mereka takut akan Tuhan dan siap melayani Engkau lebih sungguh lagi. Tuhan, inilah kami. Ampuni segenap salah dan dosa yang telah kami perbuat menurut titah dan kehendak-Mu, yang sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan, perbuatan maupun pemikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah hanya kehendak-Mu menjadi atas kehidupan kami dan bukan kehendak kami yang jadi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa sempurna secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Doa kami pada hari ini, pada kami Yesus, dan guna kami selalu. Jangan bawa kami daripada jalan, yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja untuk menyesuaikan dengan protokol physical distancing, maka persembahan kantong dialihkan ke kotak persembahan. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain, sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilahkan dimulai dari jemaat barisan paling belakang terlebih dahulu, diikuti baris depannya. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Mari bersama kita persembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Yunus 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, Allah yang telah rela mengorbankan nyawa untuk keselamatan seisi dunia. Pemberian-Mu di atas kayu salib sungguh tak dapat diukur dengan apapun yang berharga dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu atas setiap pemberian-Mu dalam hidup kami. Terimalah ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Berkati persembahan ini, kuduskanlah agar dapat digunakan untuk penyebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Wenli Mandali, pelayan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Regina Sitorus yang telah merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia dan IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah baik dari gereja maupun dari kediaman masing-masing. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Pendeta Dr. T.M. Sihombing Ayahanda Penatua Timbul Sihombing, pada Sabtu 11 Juli 2020 di rumah duka Raffles Hills, Blok F2, nomor 3A, pemakaman yang akan dilaksanakan pada Selasa 14 Juli 2020 di Lampung. Jemaat, gembala jemaat, dan majelis mengucapkan turut berbela-sungkawa dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan, dan seluruh rangkaian acara untuk pemakaman dapat berjalan lancar dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ibadah umum melalui Zoom. Jemaat dapat mengikuti ibadah pagi dan ibadah sore dari gereja maupun dari rumah melalui media Zoom. Link Zoom akan dibagikan melalui WA grup jemaat. Pemilihan majelis periode 2020 sampai 2024 tahap kedua. Pemilihan tahap pertama telah selesai dan telah terpilih 25 orang yang masuk ke tahap kedua. Formulir pemilihan majelis tahap kedua telah diedarkan sejak 28 Juni dan akan ditutup tanggal 15 Juli 2020. Dalam tahap kedua ini, jemaat memilih 10 orang yang akan masuk dalam tahap ketiga. Selanjutnya, pada tahap akhir akan dipilih 6 orang calon majelis. Mohon dukungan doa dan partisipasi jemaat. Jadwal kegiatan ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Bertumbuhlah dalam firman Tuhan dan hiduplah dalam perlindungan dan pemeliharaannya.
Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat, silakan mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat, dipersilakan untuk boleh meninggalkan ruangan ibadah dengan tetap mengikuti protokol COVID-19 dengan menggunakan salam namaste ketika akan keluar, dan Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu meninggalkan lingkungan gereja. Demikian Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.